kasih effort gitu loh, biar kayak kamu tuh nanti dikasih feedback gitu. Jadi kayak self reward aja. Kalau misalnya kamu, if you give effort in something that you do, terus pasti nanti kayak feedbacknya juga bagus ke kita, kayak gitu. Kayak gitu. Ajak aku kerja di situ, Kak. Kamu kalau misalnya pengen kerja di sini sebenarnya gampang. Sebenarnya gampang, apalagi kalau misalnya kamu udah dewasa gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu, if you wanna apply for something, ya, kamu apalagi kalau kamu banyak kan yang DM aku gimana cara dapat scholarship kayak beasiswa di UK atau di negara lain, Kak. Kayaknya menurut aku kalau misalnya kamu pengen dapat scholarship, kalau misalnya penuh itu nggak bisa, ya itu pertama. Karena kalau misalnya pengen bener-bener dapat full scholarship di negara orang, itu harus punya apa ya, prestasi, dan harus orang yang nggak mampu. Ngerti nggak sih maksud aku? Tapi kalau misalnya kamu kayak mampu ngebayar, itu paling kayak kamu cuman ngebayar setengahnya aja, kayak gitu. Tapi to be honest, I don't really know, ya, to be honest I don't really know. Tapi karena emang aku belum lama ada di UK. I'm just like here for like 8 months to be honest. So like I don't really know about UK. But then kayak I understand gitu loh. Kayak sebagian separuh halnya itu kayak aku ngerti gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya emang kamu pengen kerja di UK atau kamu kayak pengen sekolah di UK, coba kamu cari-cari aja kayak sekolah yang pengen kamu datengin, terus atau nggak kerja yang pengen kamu kerjain di UK gitu. Terus kamu cuma tinggal apply gitu. Nah biasanya kalau misalnya kamu apply terus terus keterima sama mereka, nanti mereka yang bisa sponsorin kamu ke negara ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu, misalnya like you're searching, like kamu misalnya pengen like you want to work in the UK, and then like you're searching it online, and then like you found like what job you want in the internet, right? And then you click them kan, abis dari situ kan pasti kamu apply dong, and you do your shit kan. Nah dari situ tuh kayak nanti kalau misalnya like they give feedback to you, itu berarti mereka tuh kayak pengen tahu gitu loh, pengen tahu kayak lo gimana gimana. Terus kayak dari situ eh, mereka bisa dibilang mereka tuh nanti yang bakalan sponsorin gitu. Jadi kayak mereka kirimin surat kayak ini atas nama ini pengen kerja ini, terus kayak lu cuma tinggal urus visa lu aja gitu. Terus nanti lu cuma tinggal kasih kayak surat yang disponsorin sama mereka, kasih ke orangnya itu. Kayak gitu. Sebenarnya gampang sih, like you just need to try gitu. You just need to try, you just need to do your own research gitu. Karena kalau misalnya lu nanya ke orang lain, lu juga gak bakalan ngerti sendiri. Jadi mendingan kayak you do your own research and you do your own thing ya. Habis itu baru nanti tanya ke orang kayak gitu. Seperti itu. Kau pakai wifi nggak? Pakai dong. Pakai wifi dong. Masa nggak pakai wifi? Pakai wifi, tapi aku juga punya punya data. Kamu nggak sekolah lagi? Sekolah lah. Kata siapa aku nggak sekolah? Aku sekolah dong. Aku sekolah. Masa iya aku nggak sekolah? Aku sekolah. Terus aku di UK ngapain kalau aku nggak sekolah? Kalau aku nggak sekolah, aku di UK ngapain? Jauh-jauh di negara orang kalau nggak ngapa-ngapain dong. Menyia-nyiakan waktu aku aja kalau kayak gitu. Seperti itu. Like that. Kamu tinggal di mana? Di apartemen. Aku tinggal di flat. Aku tinggal di flat. Flat itu tuh bisa dibilang kayak apartemen, tapi dia bentuknya rumah. Kayak gitu. Tapi kalau tipe aku, flatnya itu tipe studio. Tipe studio jadi kayak ada tempat tidur, ada open kitchen, terus ada kamar mandi, sama ada wardrobe. Kayak gitu. Kalau aku tipe studio, kayaknya di Indonesia juga ada deh apartemen tipe studio. Dan lebih enak aja kalau misalnya tinggal sendiri flat tipe studio, karena menurut aku kayak I don't know, like it's not that big, it's not that small, and like it's in the middle and it's so comfy, it makes you feel comfortable gitu living in it. Seperti itu. Jadi
apa ya, nggak perlu tempat yang gede-gede, nggak perlu tempat yang mewah-mewah juga, yang penting tempatnya nyaman, yang penting tempatnya rapi, seperti itu pasti nyaman deh ditinggalinnya. Segala sesuatu itu jangan terlalu over, karena kayak apa ya, nggak tahu, aku nggak terlalu yang terlalu kayak harus mewah, harus gede gitu, enggak. Yang penting kayak ada tempat tidur, ada dapur, ya udah syukurin aja apa yang aku dapat. Daripada tidur di jalanan, mendingan tidur di tempat yang biasa-biasa aja tapi ya. Nah ini ya. Rian bang, Rian orang Medan ini ada dia di Malaysia. orang buat ini orang Medan ada di Malaysia. Rian, Ketemu kita. Nama siapa bang? Rian bang. Rian, loh ada bang Rian nih dari Medan. Mantap ketemu di KLCC. Oh, enggak mana kok? Jauh-jauh ya kan Ya. kita ketemu di KLCC. Mantap. like that, kayak gitu. Jadi apa ya, aku tuh lebih suka hidup, aku nggak terlalu suka hidup yang aku tahu, maksudnya aku tahu aku anaknya artis, dan apalagi aku anaknya artis yang bener-bener sangat-sangat terkenal di Indonesia ya. Siapa sih yang nggak tahu Nikita Mirzani, ya kan? Tapi kayak in the other side, apa ya, aku lebih suka hidup biasa aja, karena yang kaya, yang terkenal itu kan mama aku, bukan aku. Mungkin kalau misalnya aku yang terkenal, aku yang kaya, mungkin itu beda lagi ya. Tapi kayak ini kan hidup aku, jadi apa ya, aku lebih suka yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja, tapi aku happy gitu. Maksudnya aku nggak terlalu kaya, aku nggak terlalu miskin, aku tuh sekarang tuh rata-rata. Aku tuh sekarang tuh rata-rata kayak cukup gitu. Uang aku cukup kayak untuk makan, untuk bayar tempat tinggal, untuk pergi jalan-jalan. Kayak uang terlalu banyak tuh aku nggak ada, jujur. Aku cuman di rata-rata aja, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit juga. Jadi pas gitu. Nggak tahu kenapa aku lebih suka hidup sederhana aja daripada harus kayak yang bener-bener mewah. Tapi aku nggak tahu ya nanti kalau misalnya aku dewasa kayak gimana, karena kan apa ya, pola pemikiran orang lain kan makin dia bertambah umur makin berubah gitu. Tapi sekarang pola pikiran aku kayak gini, kayak gitu. Ini apa ya, menurut aku sih nggak perlu yang terlalu gimana-gimana, asalnya aku happy aja, itu yang paling penting. As long as I'm happy, itu nggak apa-apa, I will go for it, kayak gitu sih. Dan menurut aku ini cukup sih, tempat tinggal kayak gini cukup, lebih dari cukup. Aku punya makanan, aku bisa makan, aku nggak kelaparan, alhamdulillah ya. Aku masih punya tempat tidur, kayak gitu. Tapi kan balik lagi, orang itu kan kalau aku ya kayak gini ya, tapi kalau aku ya kayak gini. Kalau kalian nggak suka ya udah makasih, tapi kalau kalian suka ya udah makasih juga gitu. Aku juga nggak perlu disukain sama kalian, dikasihanin sama kalian, nggak perlu. Kalau misal kalian suka sama aku, oke, makasih. Nggak suka ya juga makasih ya. Kalau misalnya suka, aku harus apa? Aku harus sujud gitu biar disukain? Kan enggak. Ogah ya. Kan enggak. Ya balik lagi aja ke diri kita masing-masing, gimana gitu. Kalau mungkin kalau kamu lebih suka hidup di tempat yang mewah, yang semuanya harus mewah, harus branded dan everything, mungkin itu kamu. Tapi kalau aku yang enggak. Kalau aku sih pecinta produk lokal sih. Kalau aku pecinta produk lokal, aku nggak tahu kenapa aku suka banget sama produk-produk lokal daripada kayak yang branded gitu. Karena maksudnya kalau punya barang-barang branded punya, tapi kayak nggak terlalu banyak, lebih ke kayak yang produk lokal aja. Kayak gimana ya, produk lokal tapi yang terkenal, ngerti nggak sih produk lokal terkenal? Aduh nggak tahu deh aku ngejelasinnya. Aku nggak tahu deh ngejelasinnya gimana. Ya, gitu guys ya. So gitu, like it's your choice. Whether you like me or whether you dislike me, that's your choice. I mean, you have your own opinion, I have my own opinion, and we as a human, we have different mindset and different opinion, of course. Tapi kayak
in the other side aku masih menghargain dong, kayak gitu. Mungkin kamu pikirnya kayak gini, ya udah aku hargain. Tapi kalau misalnya aku ngomong kayak gini, berarti kamu juga harus hargain, karena aku ngehargain kamu, kayak gitu ya. Kiu 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 kiu, kayak gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada yang benci sama aku juga, ya udah. Kalau misalnya ada yang pengen tetap ngejelek-jelekin aku juga, ya udah. You do your shit, I do my shit, ya. So you can do whatever you want, to be honest. Terlalu sibuk juga sih aku ngurusin hidup kamu yang ngurusin hidup orang lain. Karena aku sangat-sangat sibuk ya. Jadi aku gak punya waktu untuk ngurusin hidup kalian. Fadel mana? Fadel lagi di Malaysia. Dia lagi ikut ini All Star Influencer. Kayak gitu. Oke. Sibuk nge-live kak. Yaudah gak apa-apa ya. Sibuk nge-live gak apa-apa. Aku kan nge-live juga cuma 2-3 jam doang paling. Tapi kan kamu gak tahu 21 jamnya aku ngapain. 21 jamnya kamu kan gak tahu yang apa yang aku lakuin di UK. Kan yang kalian cuma tahu kan kalau misalnya kegiatan aku kayak lagi nge-live cuma 2-3 jam. Tapi 21 jamnya ngapain, hayo? Kamu gak tahu kan? Kamu gak tahu kan aku ngapain 21 jamnya? Makanya jangan sotak jadi orang. Jangan sotak ya. Sekalian kirimin risol deh kak. Gue mau banget sumpah risol. Risol sama pempek lagi ya, oke? 21 jam tidur kak, mati dong ya. 21 jam tidur mati. 21 jam tidur mati dong. Temu orang Medan. Tinggal di mana? Tinggal di hatimu. Tinggal di mana-mana hatiku senang. Sabar Li, sabar dong. Aku mah selalu sabar. Aku selalu sabar kok, tenang aja. Aku sekarang ini kok. Aku tuh sekarang tuh lebih baik diem, ya. Lebih baik diem, udah gak mau ngomentarin tentang apapun lagi. Udah gak mau ngebahas apapun lagi. Kalau misalnya kamu pengen ngebahas, kamu ngebahas kalau tentang hidup aku aja. Tapi kalau tentang hidup orang lain, gak mau. Karena apa ya? Karena capek, guys. Capek. Ada drama itu capek. Ya apalagi kayak tiap kali ada drama tuh pasti selalu dijelek-jelekin gitu sama berita. Kayak ya sebenarnya sebenarnya itu kayak ya udahlah ya, ben aja. Karena kan emang mungkin mereka pengen ditonton kali beritanya, atau pengen dinonton kali videonya. Jadi
bisanya tuh ngejelek-jelekin orang aja. Tapi dia tahu nih, oh iya nih orang nih lagi diomongin nih sama orang-orang nih, gue ngebahas dia aja ah. Itu namanya marketing ya, cukurukuk, marketing cukurukuk ya. Ben aja, let them talk, let them talk, let them talk what they want about me, as long as I know me and my closest friends, or like my, I don't know, my boyfriend, or I don't know, everyone who knows me, mereka kayak tahu diri aku gimana kayak gitu. Jadi terserah mereka, mereka mau bilang A, mereka mau bilang B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z juga nggak peduli. Nggak peduli kalau lu itu ngebikin lu bahagia dengan cara lu ngomongin hidup gue, ya udah, nggak ada urusan sama gue. Lama-lama juga lu capek ngomongin gue. Nanti orang-orang yang suka ngejelekin orang-orang itu nanti dia bakalan capek sendiri hidupnya, kayak ih nih orang diomongin tapi kok nggak bereaksi. Biarin aja, makanya let them talk, let them say what they want, let them let them speak. Tapi kita diem aja gitu. Karena kalau pengen menang itu harus diem, harus sabar. Nanti kalau misalnya dibalikin, nggak akan selesai masalah. Ya, jadi sekarang lebih baik diem, keep calm, fokus aja sama diri aku sendiri, gitu. Kalau misalnya mereka pengen ngomongin aku, terserah. Itu kan hidup mereka, bukan hidup aku. Mereka juga manusia, nggak ada manusia ini yang sempurna. Jadi kayak, ya namanya juga manusia pasti buat kesalahan dong. Yaudah, biarin aja. Seperti itu gitu ya. Mungkin kalian tuh nggak akan ngerti apa yang aku maksud, mungkin ya, karena mungkin kalian nggak pernah di posisi aku, atau mungkin kalian nggak pernah ngalamin apa yang aku rasain. Tapi aku jujur semakin banyaknya masalah di hidup aku itu, aku malah justru makin berkembang. Nggak tahu kenapa, kayak aku tuh tipe kalau orang yang suka belajar dari kesalahan. Ya mungkin aku percaya juga kalau ya udah ini emang lu lagi diuji nih sama Allah, jadi lagi kayak nanti kedepannya lebih aware gitu sih mindset aku sekarang. Karena apa ya, nggak tahu, orang kan manusia itu kan pasti mau lebih baik kan kedepannya, kayak mau bertumbuh gitu. Daripada begini kan nggak mungkin, jadi kan kayak gini. Jadi ya nggak tahu deh, sekarang aku lebih ke kayak yang nggak peduli aja sama omongan orang lain, kayak nggak peduli aja, kayak ya udah gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak kayak yang bener-bener sakit hati. Mungkin kalau misalnya aku dulu tuh kayak yang bener-bener kayak gampang banget marahnya, kayak oh lu lihat nih, gue harus ngebuktiin nih, kayak gue harus ngebuktiin nih kalau dia tuh salah. Aku tuh dulu kayak gitu. Aku tuh dulu tuh dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit posting ini, dikit-dikit posting itu. Tapi aku belajar gitu dari kesalahan aku, kayak oh ternyata kayak gini nggak bener. Ternyata klarifikasi ini malah justru ngebikin masalah tuh tambah gede. Orang-orang tuh malah makin ngehina-hina. Jadi, dan belakangan ini kan kayak aku suka ngebandingin nih antara kayak yaudah deh gue coba nih diem, enak gak suasana? Ternyata enak, ya udah aku terusin, ya gitu guys. Jadi aku tuh lebih belajar dari kesalahan. Jadi biar nanti kedepannya lebih aware, lebih baik lagi, seperti itu guys. Kayak gitu kan lebih kan bagus juga buat aku gitu. Ya gitu sih, kayak gitu guys. Sebenarnya tinggal sendiri itu sebenarnya susah. Tapi kalau misalnya emang lu bener-bener pengen sendiri, pengen mandiri, ya udah jalanin. Nggak perlu takut inilah, takut itulah. Kalau misalnya dikit-dikit takut,
Ya, kalau misalnya takut ngelakuin ini, takut ngelakuin itu, takut untuk begini, lu nggak akan kembang, lu nggak akan numbuh, nggak akan tumbuh. Tetap stay di situ. Jadi kadang-kadang emang kita itu harus keluar dari comfort zone kita, biar kita itu belajar banyak hal dan biar kita itu ngerti banyak hal. Karena kalau misalnya lu stay di situ terus, lu nggak akan numbuh, nggak akan berkembang. Pasti di situ terus, di situ terus. Karena apa? Karena kalau kayak gini takut, kayak gitu takut, begitu takut, bagiannya takut, kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian, ya mungkin aku juga nggak tahu, mungkin banyak di luar sana yang posisinya kayak aku juga, gitu kan. Jangan putus asa aja, ya. Jangan putus asa. Kamu nggak sendiri, karena aku pun juga begitu. Karena aku suka ngebaca-bacain DM kalian, kalian tuh suka ngebilang kalau kalian pengen curhat kan. Nih aku pengen ngebilangin aja nih, ya pokoknya semangat ya, jangan putus asa, jangan apa ya, jangan dikit-dikit capek, dikit-dikit capek. Boleh capek tapi jangan terlalu lama, boleh sedih tapi jangan berlarut-larut, kayak gitu. Dijadiin pelajaran aja, dijadiin motivasi hidup. Kalau misalnya ada orang yang benci, ya nggak apa-apa, mungkin itu fase dimana kita itu didewasakan dengan cara itu, ya gitu. Tapi harus belajar menerima aja, gitu ya. Harus belajar menerima keadaan, harus banyak-banyak bersyukur, seperti itu ya. Oke, semangat kamu ya, kayak gitu. Oke, kamu kalau misalnya pengen curhat gak apa-apa ke aku aja. Kalau pengen curhat, ya aku bales kok. Aku bales kok kalau pengen curhat. Kayak gitu, oke. Kayak gitu, didewasakan sebelum situasinya tuh menurut aku, ya. Being mature before my age, menurut aku, ya. This is from my point of view, ya. This is from my perspective, ya. If you don't like it, then I'm sorry. But then this is my opinion. Jadi menurut aku, being mature before your age itu menurut aku bagus. Karena apa? Karena ketika nanti lo dewasa, lo tuh tahu cara kayak, oh gue udah pernah nih di posisi ini, jadi lo tahu nih jalan keluarnya kayak gimana. Itu sih, aku ambil sisi positifnya dari situ aja. Kayak, oh gue udah pernah di posisi ini nih, jangan deh, hindarin. Kayak gitu. Malah justru aku tuh suka dewasa sebelum umurnya. Karena apa? Ya karena biar aku lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi untuk mungkin memilih orang, ya kan, kenal sama orang, atau tinggal di mana gitu. Atau kalau misalnya tiba-tiba ada masalah, jadi bisa bisa cari jalan keluar dari masalah tersebut. Dan jadi lebih ini aja sih, kayak lebih lebih hati-hati lah. Kayak oh ya, lebih aware, jadi oh ya nggak perlu gitu sih. Malah justru aku suka loh sebelum dewasa. Jadi nanti kalau misalnya dewasa tuh udah tahu gitu semuanya, karena udah pernah berpengalaman. Oh ya kayak gini pernah, kayak gini juga pernah, kayak gitu. Aku sekarang sih ambil sisi positifnya aja sih, ya. Aku sekarang ambil sisi positifnya aja, nggak mau ambil sisi buruknya dari misalnya dari orang atau dari apa, nggak mau sih, kayak gitu ya. Dan menurut aku umur itu nggak penting. Walaupun masih muda, walaupun umur mungkin masih 15 tahun, masih 14, masih 13, masih 12. Tapi kalau misalnya pemikiran dewasa, itu wow gitu loh. Maksudnya age doesn't matter sebenarnya. What matter is how we think and how our mindset works. Sebenarnya itu yang paling penting kan. Karena kan orang itu kan bukan ngelihat umur, tapi orang itu lebih ngelihat dari cara dia ngomong sama orang-orang, gimana cara dia bersocialize sama orang-orang, gimana cara dia ngobrol, gimana attitude dia. Sebenarnya kan orang-orang kan zaman sekarang, apalagi aku, ya jujur aku tuh
Tapi jujur ya, aku tuh temenannya tuh sama orang yang lebih tua daripada aku. Kenapa yang lebih tua daripada aku? Ya karena emang apa ya, aku tuh mau temenan sama orang yang lebih tua karena mungkin mereka tuh lebih berpengalaman sama aku daripada aku. Jadi kalau misalnya kayak if I did something wrong, jadi mereka tuh bisa kayak ngebilangin aku, ngasih aku saran, atau kayak mungkin kalau misalnya aku lagi butuh solusi atau aku lagi butuh kayak pendapat, mereka nggak bisa ngasih tahu aku. Jujur aku tuh kalau punya temen tuh umur 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Teman-teman aku kayak pada gede-gede semua. Karena jujur kalau misalnya aku temenan sama anak-anak usia aku kayak 17, ya 18 gitu kan, itu tuh kayak kurang masuk. Karena apa, hidup yang aku yang pernah jalanin sama hidup yang dia pernah jalanin itu beda gitu. Jadi nggak masuk seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih tua kayak 19, 20, itu kan mungkin mereka tuh lebih kayak pernah di posisi tahap dimana kayak mereka like in a down position, but then they grew to get, they grow by themselves gitu. Kayak gitu. Nggak tahu kenapa deh sebenarnya. Jadi mungkin gara-gara environment, jadi aku juga lebih didewasakan. Mungkin aku nggak tahu ya. This is myself, not you. So tergantung orang-orang aja ya. Seperti itu. Nggak capek kak. Capek mah ada lah, namanya juga manusia, ya kan? Namanya juga manusia, semua orang pasti capek di dunia ini. Nggak mungkin manusia nggak ada yang capek tuh, nggak mungkin. Pasti semua orang pun pernah capek gitu, pernah capek. Kalau misalnya capek, istirahat dulu sebentar, ya istirahat dulu sebentar, tenangin diri sendiri, ya tenangin pikiran, me time aja, me time, atau kayak mungkin hanging out sama teman-teman biar nggak pusing atau biar nggak stres mungkin, atau kayak keluar kayak sendiri kayak me time, jalan-jalan kemana kayak apa ya, love yourself aja, ke salon kayak do your nails and that stuff biar nggak terlalu kepikiran. Ya gitu. Kalau misal capek, istirahat, gak apa-apa kok istirahat, gak perlu dipaksain juga. Kalau misalnya capek, ya udah istirahat, gak perlu dipaksain. Karena biasanya kalau dipaksain itu dia jadi amburadul, jadi nggak ke arah, jadi nggak tertata gitu hidupnya. Kalau misalnya tetap dipaksain ya gitu. Kalau istirahat capek, kalau sedih nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut ya, seperti itu. Ini jadi ceramah ya, Bo. Bukan ceramah, ini lebih ke curhat ya. Lagi ngobrol aja kita, sebenarnya lagi ngobrol. Lagi ngobrol nih. Jarang-jarang nih aku ngobrol gini nih sama kalian nih. Aku jarang nih ngobrol-ngobrol sama kalian. Nah, aku juga pengen kasih tahu kalian nih, ya. Di UK itu nggak ada pembantu, ya. Di UK itu semuanya sendiri. Oke, beda. Kalau misalnya di Indonesia, mungkin banyak orang penolong, ya. Mungkin banyak penolongnya. Contohnya kayak di supermarket. Kayak kalau misalnya lo nggak bisa bawa sendiri, ada bisa orang lain yang ngebawain buat lo. Atau kayak kalau misalnya car wash. Kalau car wash, kalau di Indonesia mungkin ada yang cuciin buat lo, gitu kan. Tapi kalau di UK itu semua itu sendiri, independent gitu. Apalagi kayak dari teenager itu mereka bener-bener diajarin independent, disuruh keluar, disuruh kerja kayak gitu di sini ya. Karena kayak apa ya, their parents want their children to be independent sebelum mereka tuh dewasa. Jadi mereka ketika mereka dewasa tuh mereka ngerti, oh kayak gini nih, oh kayak gini nih. Jadi makanya kebanyakan kalau lu ke UK itu, kalau misalnya lu kayak ke Primark, kayak ke store-store kayak toko baju, kayak restoran, itu kenapa masih banyak-banyak orang anak-anak muda? Itu karena itu disuruh sama orang tuanya kerja kayak gitu. Biar apa? Biar independen, biar apa ya, biar mereka tuh ngerti gitu cari uang tuh kayak gimana. Itu UK ya. UK itu benar-benar independen. Jadi apa ya, di sini tuh nggak ada neni, nggak ada pembantu cuy. Jadi kalau misalnya
nyetrika baju sendiri, nyuci piring sendiri, ngebersihin kamar pun sendiri gitu. Jadi di sini tuh kerja masing-masing aja, hidup di sini nggak kayak yang apa ya, yang pakai pembantu. Apalagi kalau misalnya lo di kayak apa namanya, kayak belanja ya, itu lu self service sendiri, lu scan sendiri, lu bayar sendiri. Di UK kayak gitu. Jadi kayak di UK itu apa ya, nggak tahu deh, ada orang yang kayak nge-scanin kayak gitu. Maksudnya ada sih, tapi kayak ada di mana kayak lo self service sendiri, kayak lo nge-scan barcode, habis itu kalau udah selesai tuh tinggal bayar. Di UK itu emang bener-bener sendiri, serius. Jadi kalau misalnya dibilang inem, iya, gue inem sebenarnya, pembantu, tapi bukan pembantu kerja untuk orang lain, tapi gue pembantu untuk diri gue sendiri. Ya karena emang kalau misalnya gue bukan jadi pembantu untuk diri gue sendiri, siapa yang pengen ngebersihin tempat tidur? Siapa yang pengen nyuci piring kalau bukan gue? Ya, siapa yang pengen nyuci baju? Siapa yang pengen ngejemur baju? Siapa yang pengen ngevakum kamar orang lain kalau bukan gue sendiri? Ya, jadi inem, iya inem, tapi buat diri sendiri kayak gitu. Dan menurut gue itu kewajiban gak sih? Menurut gue itu kewajiban loh. Bersih-bersih itu kewajiban. Kewajiban, serius, kewajiban seluruh manusia. Serius. Jadi walaupun ada pembantu kayak, walaupun gak ada pembantu kayak, ya udah lu bersih-bersih aja. Walaupun misalnya ada pembantu di rumah lo, dan kalau misalnya kayak itu pembantu udah misalnya kayak ngerjain tugasnya, terus lu kayak, oh ini kurang bersih nih, ya udah lu kerjain sendiri aja. Karena kan kebersihan standar orang itu kan berbeda-beda. Mungkin dengan beliau udah bersih, tapi dengan mata kita sendiri belum bersih. Ya udah kerjain sendiri gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak misalnya nih kita ngeliat nih, oh ya nih ada sampah di sini nih, ya udah ambil, buang. Kayak gitu. Itu mah kewajiban anjir, dan normal. Normal ya, normal. Normal. Kalau misalnya nggak suka bersih-bersih berarti lu jorok. Ya jorok namanya kalau kayak gitu. Tergantung orang lain, nunggu orang lain bersihin. Berarti namanya belum mandiri, jorok. Ya. Oke. Gampang kok, cuman nyuci gelas, cuman ngebersihin, paling cuman 30 menit ngebersihin semuanya. Seperti itu. Ya. Udah. Kenapa udah? Terserah gue dong pengen ngobrol apa, orang gue lagi nge-live. Live gue, sibuk banget lu. Live gue terserah dong pengen ngomong apa. Kalau gak suka pergi. Gimana sih, ribet deh. Kayak gitu, ya. Kak, kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa cinta? Cinta Donald ceprot-ceprot? Jam berapa di situ? Di sini jam berapa? Di sini jam 9 sayang. Jam 9, bentar lagi mau jam 10. Musim apa kak? Musim gugur sayang di sini. Musim gugur, musim autumn. Musim gugur cinta. Ya di sini musim gugur. Hai kak, hai sayang. Panas gak? Di sini dingin sayang. Dingin di sini. Di sini dingin banget. Di sini dingin banget, dingin. Serius deh. Nggak bohong. Dingin banget.
Hai kak, halo sayang. Hai. Jerawat, kenapa jerawat? Jerawat kenapa? Jerawat itu normal, ya. Jerawat itu normal, jerawat itu manusiawi. Ya, orang yang punya jerawat itu bukan jelek. Bukan jelek kok. Orang yang punya jerawat, orang yang beruntusan, itu nggak jelek kok, mereka cantik, ya. Mereka cantik kok, nggak boleh langsung menghakimi orang jerawatan itu jelek loh. Nggak, mereka nggak jelek, tapi mungkin emang mukanya mereka lagi rusak aja, ya. Tapi bukan berarti mereka jelek, nggak boleh ngomong begitu. Gimana sih? Lu bisanya ngebully-bully orang terus kenapa deh? Kenapa deh? Emang lu pikir cuman gue doang yang jerawatan, gue doang yang beruntusan? Enggak kali anjir. Kayaknya banyak deh artis-artis juga yang ada yang jerawatan. Ada juga tuh orang-orang yang jerawatan, bukan cuman gue doang. Perasaan gue mulu deh yang diserang sama kalian. Kenapa sih kalian iri? Atau gimana sih? Gue gak paham deh sama kalian ini. Ketika gue kayak gini gue salah. Ketika gue kayak gitu gue salah. Ketika gue begicrot, begocrot, begindang, begindung, begandeng, gue salah anjing. Maaf guys. Maaf ya. Maaf ya. Sorry, sorry. Sorry banget, sorry banget. Kakak cantik, makasih. Udah makan, udah makan. Aku udah makan tadi, aku udah sarapan. Kamu udah sarapan? Nih mau makan. Oh, duit dari mana kak? Ngepet ya. Ngepet. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai astagfirullahaladzim, ya Allah. Gitu, makan apa kak? Tadi aku makan telur sayang. Aku makan telur sama kacang navy. Terus pakai ini sayang. Pakai apa namanya?
Tadi aku makan pakai udang sayang. Kamu udah makan? Kalian udah pada makan belum? Jadi beli kucing nggak? Belum nih, belum makan. Belum beli kucing. Udah kak, mau makan apa sayang? Kalian makan apa? Kalian udah pada makan apa? Coba bilangin ke aku. Coba bilangin ke aku. Aku lagi makan nih, kamu makan apa? Kamu makan nasi padang, waduh, makan nasi padang. Emang boleh senasi padang itu? Emang boleh? Emang boleh? Diizinin? Makan apa lagi? Makan ati kak? Oh makan ati. Makan rendang. Mau. Seblak kak, oh seblak. Makan temen goblok. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu dicaplok. Maksudnya caplok ya. Maksudnya caplok. Maksudnya caplok ya, caplok. Kalian salah denger deh. Kalian salah denger. Di sana jam berapa? Jam 9.34 ya. 9.34 sayang. Jam 9.34 cinta Donol. Rada-rada ya. Maaf ya kalau aku rada-rada. Stres kamu, iya maaf ya kalau aku stres. Tapi kalau aku stres kamu tetap nontonin aku kan, Cia, cukurku. Sepuh, puh. Enggak bahagia kamu kali yang gak bahagia ngelihat hidup aku baik-baik aja. Kayaknya kamu deh yang gak bahagia. Pagi atau malam kak? Subuh. Pagi sayang. Pagi. Jam 9 pagi cukurukuk ya. Cukurukuk emprok. Enggak VC Fadel lagi bikin konten sayang. Fadel lagi bikin konten. Aku ditinggal. Ben aja, Fadel lagi sibuk sama urusannya. Aku tuh tipe kalau orang yang nggak suka posesifin cowok. Kayak ya udah, kalau aku tuh apa ya? Kalau dia pengen pergi sama siapa, pengen nongkrong gitu sama siapa, pengen ketemu sama siapa ya udah apa pergi aja. Karena apa ya? Karena nggak tahu, tapi kalau misalnya dia pergi sama orang yang nggak aku suka ya, atau orang itu nggak suka sama aku, jangan, aku nggak mau. Karena bisa aja nanti dia ngejelek-jelekin aku ke pacar aku. Jadi enggak, dia boleh pergi sama siapapun, sama semua orang kalau bisa, tapi jangan sama orang yang aku nggak suka. Itu aja sih. Karena kalau aku pacaran sama orang tuh aku udah percaya sama orang itu. Jadi gimana ya, nggak tahu, aku percaya aja gitu. Aku juga nggak tahu kalian ada nggak sih sama yang kayak sama aku, percaya aja gitu sama pacarnya, kayak ya udah, ngerti nggak sih? Atau cuman aku sendiri doang yang begitu ya?
Nggak tahu sih. Bucin kak, bukannya bucin, tapi aku tuh kalau gini loh, aku tuh kalau pacaran sama orang itu, ya namanya juga apa ya, namanya juga pacaran ya nggak sih, harus ada komunikasi, harus saling percaya, apalagi kan jauh gitu kan, aku di UK dan dia di Indo, kita saling percaya aja, dan kita ngejaga hati aja walaupun ketemu sama siapa kek, ketemu sama ini kek, sama siapa kek, jaga hati aja. Kayak gitu, saling percaya tuh harus tahu dalam hubungan. Karena kalau kalian gak saling percaya satu sama lain, berantem terus Bor tiap hari. Emang mau berantem terus? Aku mah gak mau berantem terus. Ngapain? Tapi kalau misalnya debat, itu aku sering sama Fadel. Kalau misalnya debat itu aku sering sama Fadel. Aku tuh nggak pernah berantem sama Fadel. Tapi kalau kayak debat serius, kayak ngomong serius antara kita berdua itu paling cuma 2 kali aja. Tapi kalau misalnya masalah yang lainnya nggak pernah. Nggak pernah karena kita juga selalu ngabarin satu sama lain sih. Kalau aku tuh kabarin aku mau pergi ke sini ya, gitu. Atau nggak kayak aku ada jadwal ini ya, aku kabarin dia sih, jadi dia tahu apa yang aku lakuin gitu, dan aku juga tahu apa yang dia lakuin karena dia juga kabarin aku. Dan dia tuh juga kalau pergi, Fadel itu kalau pergi itu pasti selalu sama keluarganya, selalu sama abangnya, sama abang Atin, sama abang Itang. Jadi Fadel itu tuh anak terakhir ya. Fadel itu 4 bersaudara. Yang pertama itu cewek, kakaknya Fadel itu cewek, namanya Laura, sama namanya kayak aku. Yang kedua itu ada Martin Bajideh, tapi dipanggilnya kakak Atin. Terus yang ketiganya itu Bintang Bajideh itu kakaknya Fadel yang ada di TikTok, yang official flatnya itu mereka kakak adik gitu. Jadi Kak Itang, jadi namanya Bintang Mi'raj Bajideh tapi panggilnya kakak Itang. Terus terakhirnya ini Fadel Al-Fajar Bajideh. Jadi dia itu anak bungsu ya. Jadi maunya itu dimanja-manja, maunya itu didengerin, keras kepala. Fadel gitu. Dan buat kamu yang ngebilang Fadel gak bucin, kamu belum tahu aja soalnya. Kamu belum tahu aja Fadel kalau bucin kayak gimana. Fadel kalau bucin tuh kayak orang gila, serius. Sayang kalau kamu nonton ini, maaf ya. Karena mereka tuh perlu tahu, sayang. Mereka tuh perlu tahu. Karena mereka tuh ngebilangnya kalau aku tuh ngebucin mulu, sayang, ya. Ngebucin sendirian, ya. Aku sakit hati nih dibilang kayak gini nih sama mereka nih. Tapi padahal tuh yang lebih bucin tuh kamu daripada aku ya, sayang, ya. Tapi merekanya aja yang gak pernah ngeliat. Sayang, peace. Aku gak mau masalah. Tolong kamu jangan marah ya ngomong ini. Aku ngomong ini tolong kamu jangan marah. Karena biar mereka tuh tahu, sayang, ya. Kamu tuh bucinnya sebucin apa, ya. Bayi besar. Bayi besar gak? Kau bayi besar gak? Kau bisa ngecat aja, bukannya komen, ngecat aja. Ngapain ngecat? Emang sebucin apa, Kak? Fadel tuh bucin banget, serius. Aku harus izin dulu sama dia kalau misalnya pengen nge-expose. Coba aku izin dulu sama dia ya, boleh nggak dikasih tauin? Ya.
Dia lagi off. Emang di sana ada wifi? Ada dong. Kayaknya di semua negara ada wifi deh. Kayaknya di semua negara tuh ada wifi nggak sih? Di semua negara tuh ada ini, ada wifi. Bukan cuman Indonesia doang kali. Keles. Keles. Ew. Di sana jam berapa? Di sini jam 9. Jam 9. Di sini jam 9. Nggak mandi, Kak. Ini bentar lagi aku mau mandi. Bentar lagi aku mau mandi. Cuaca di sana panas gak, Kak? Cuaca di sini dingin sayang sekarang. Di sini ada empat musim. Ada musim panas, musim dingin, musim hujan, sama musim gugur. Kayak gitu. Jam 9 malam apa pagi? Pagi sayang, pagi. Ada salju nggak? Ada salju. Musim dingin salju nanti. Kalau winter nanti ada saljunya. Tapi saljunya nggak terlalu banyak. Kayak cuman sedikit aja. Kak, di muka kakak apa? Ini acne patch. Obat jerawat sayang. Di UK seru nggak? Di UK itu seru banget loh. Di UK itu seru karena kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu bisa pakai apapun yang kamu mau tanpa harus dijudgein sama orang, tanpa harus diliatin sini side eye sama orang. Di sini enggak. Di sini tuh bener-bener apa ya? You're just living your life aja di sini. You can live your life without anyone disturbing you, without anyone judging or commenting about what you wear and what you do. Kayak gitu, karena they mind their own business gitu. They don't like to get involved in other people businesses. Kayak gitu, karena mereka tuh tipikal orang yang like don't really give a shit about what people do. Tapi mereka tuh lebih ke kayak yang peduli sama diri sendiri aja, seperti itu. Like that, ya like that. Lihat salju, Kak. Nah, belum musim salju sayang. Belum musim winter. Nanti musim winter. Musim winternya nanti. Musim winternya nanti. Musim winter. Musim winter enter. Jam berapa, Kak? Di sini jam 9.46 sayang. Jam 9.46 pagi. Di situ jam berapa? Di Indo. Mulai kapan belajar bahasa Inggris? I can speak English since I was a child. Karena I don't know, I'm just used speaking English with my brothers, with my little brothers, Aska. So I don't know. I'm just used to speak English. That's gitu. Kakak jam berapa? Di sini jam berapa? Di sini itu jam 9 sayang. Jam 9 pagi. Jam 9.47 pagi. Ride it like a cowboy.
Rose smells so good. Rose smells so good. Kenapa ya ada orang yang kayak gitu ya? Nggak jelas banget deh. Rose smells so good. Rose smells so good. Ride like a cowboy. Aneh banget deh. Kenapa ya mereka pada gitu ya? Aneh banget demi Allah. Ride it like a cowboy. Kak Ismi. Hah? Kok Kak Ismi sih? Gue bukan Ismi, anjir. Gue Loli. Jadi bilang Ismi. Itu pakai acne patch ya? Iya, pakai acne patch. Pakai acne patch benar. Ya udah guys, aku udahan dulu ya live-nya ya. Kak Ismi nge-give. Masa sih? Kak Imi, Kak Cimi, follow back aku dong di IG. Aku baru bikin IG. Kak Imi, follow back aku di IG. IG aku yang lama ke ini. IG aku yang lama ke hack. Jadi aku bikin IG baru. Cantik sekali, makasih. Makasih. Cicak, cicak di dinding. Kamu kenapa nanyain cicak-cicak di dinding deh? Aneh banget. Freak banget deh kamu, freak. Kamu tahu nggak? Freak. Yaudah guys, aku live-nya udahan ya. Oke, karena aku udah mulai bosen. Alright. Jangan dong,
Terus aku harus apa? Aku bosen banget deh. Kita sambil tiduran aja apa? Sambil tiduran nggak tuh? Lucu banget kalau kayak gini. Kapan pulang kak? Nanti pulang. Aku nanti pulangnya. Ini jadi tidur ya guys ya. Aduh.